Salam damai sejahtera saya ucapkan kepada pendengar sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda? Apakah baik-baik saja? Tentu saya harap demikian. Saya Dr. Sivan Sain Liao pada saat ini mengajak Anda bersama untuk bergabung dengan saya dalam acara Mutiara Kebenaran. Dalam acara yang akan kita tempuh dalam kurun waktu 1 jam kira-kira, ya biasanya kurang dari 1 jam mendatang, kita akan membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sedemikian indah dan berharga sehingga kita ibaratkan dengan mutiara. Oleh karena itulah nama acara kita Mutiara Kebenaran. Dan Mutiara Kebenaran berusaha untuk mengoleksi mutiara-mutiara kebenaran yang berharga ini secara sistematis, saudara. Jadi kita tidak lompat sana lompat sini, tapi kita dari awal sampai akhir, kita mulai dari kitab Kejadian sampai nanti kitab Maleakhi. Nah, mungkin Anda akan ada ketinggalan, atau mungkin Anda ikut acara Mutiara Kebenaran tidak dari depan tapi dari pertengahan. Jangan takut, Anda bisa tetap mendapatkan sebenarnya rekaman dari Mutiara Kebenaran ini dengan cara mengordernya melalui kami di Radio Berita Kasih atau di GBI Agrave. Pada hari ini kita sudah sampai kepada kitab Bilangan. Dan kita sudah sampai ke Bilangan pasal 23. Tapi sebenarnya terakhir kali sesi yang lalu kita berhenti di pasal 22 ayat 35. Jadi kita akan menghabiskan bagian terakhir dari pasal 22 dulu sebelum kita masuk ke pasal 23. Ini karena bagian terakhir dari pasal 22 berhubungan dengan pasal yang ke-23. Jadi memang kita berusaha untuk membahas satu pasal per kali pertemuan atau per sesi, tetapi seringkali atau kadang-kadang ada perikop-perikop tertentu yang lebih cocok dibahas di pasal sebelumnya atau di pasal sesudahnya. Jadi kita tidak akan memaksakan di situ. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara yang kasih Tuhan. Bapa yang di surga, sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan, kami mengucap syukur atas keselamatan yang memungkinkan kami bahkan untuk mengenal Engkau, untuk punya persekutuan pribadi dengan Engkau, dan bisa berkomunikasi dengan Engkau, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Tuhan, itulah yang ingin kami lakukan saat ini. Kami ingin membahas kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong dan memimpin kami, agar kami semakin mengerti akan apa yang perlu kami mengerti. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita lihat sekarang Bilangan pasal yang ke-22. Bilangan pasal yang ke-22 dari ayat 36 sampai ayat yang ke-3 sebenarnya dari pasal 23 ini. Nah, sebelum kita baca, pertama-tama saya berikan dulu sedikit latar belakang bagi Anda yang mungkin tidak ikut sesi sebelumnya tapi baru masuk bersama dengan kami tempat ini. Ini adalah mengenai Bileam, saudara kasih Tuhan. Dan konteks yang lebih luas lagi, orang Israel sedang siap untuk memasuki tanah Kanaan. Mereka sudah putar-putar di padang gurun selama 40 tahun, hampir 40 tahun. 2 tahun pertama mereka habiskan secara produktif. Mereka berjalan pertama-tama ke Gunung Sinai, dan di sana mereka berkemah cukup lama. Mereka menerima firman Tuhan di sana, mereka mendengarkan suara Tuhan secara langsung, dan mereka mendirikan kemah suci, mendirikan kemah pertemuan, mendirikan berbagai perabot yang untuk menyembah Tuhan, tabut perjanjian, mezbah bakaran, mezbah ukupan, dan lain sebagainya. Semua peralatan yang mereka perlukan untuk kemah pertemuan dan nanti untuk bait suci ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan. Jadi 1 tahun pertama sangat produktif. Kemudian mereka mulai mau berangkat dari Gunung Sinai setelah lewat setahun lebih. Mereka sensus dulu, itu yang terjadi di awal dari kitab Bilangan. Mereka sensus, mereka menentukan berapa banyak orang di atas 20 tahun yang sanggup berperang. Ya, jadi laki-laki di atas 20 tahun yang sanggup berperang. Jadi kemudian mereka mensensus juga untuk pelayanan. Jadi suku Lewi mereka sensus, semua orang yang 1 bulan ke atas ya disensus dalam sensus suku Lewi di situ. Dan kemudian mereka berjalan dari Gunung Sinai, mereka jalan-jalan, akhirnya sampai ke selatan dari Kanaan. Mereka siap masuk di Kadesh Barnea, tetapi sebagaimana di pasal 13-14 mereka benar-benar tidak beriman. Mereka malah tidak mau masuk ketika mereka mendengar bahwa ada tantangan di depan mereka.
Sudah kasih Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita karena memang orang Israel itu gambaran orang yang sudah diselamatkan sebenarnya, orang yang sudah ditebus dari perbudakan dosa. Jadi Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk memberikan kita kehidupan yang tidak ada tantangan lagi. Selama kita masih hidup di dunia yang penuh dosa ini, selama kita masih hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan, akan ada tantangan. Tetapi Tuhan telah berjanji untuk menolong kita, untuk memberikan kemenangan kepada kita melawan tantangan-tantangan itu. Janganlah kita justru ketika ada tantangan malah kita melepas kepercayaan kita dan berkata, saya tidak mau lagi, saya mau kembali kepada dunia, saya mau kembali kepada dosa. Itulah yang dilakukan orang Israel waktu itu. Mereka bilang, ayo kita angkat pemimpin lain, kita kembali ke Mesir, lebih baik kita mati di padang gurun daripada kita masuk ke tanah Kanaan, walaupun Tuhan telah berjanji memberikan kita kemenangan, karena di situ ada tantangan, di situ ada raksasa, kata mereka, di situ ada orang Kanaan, dan kita ini kecil, kita ini seperti belalang. Oh, betapa tidak beriman. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan sangat marah sekali. Akhirnya Tuhan suruh mereka untuk putar-putar di padang gurun sampai generasi yang disensus itu mati semua. 20 tahun ke atas mati semua, saudara. Nah, akhirnya kitab Bilangan mencatat itu. Jadi 40 tahun perjalanan itu ada di dalam kitab Bilangan. Jadi jelas yang dicatat tentang 40 tahun pengembaraan itu tidak banyak, hanya sedikit sekali. Sampai akhirnya menjelang akhir dari pengembaraan mereka, Miriam mati, Harun mati, tinggal Musa seorang diri, dan Musa akan memimpin mereka. Mereka melewati daerah-daerah Edom, mereka longkapin, mereka tidak menyerang Edom, mereka memutar, Edom tidak mau kasih mereka jalan. Moab juga tidak mereka serang, saudara. Moab yang dipimpin oleh raja seorang namanya Balak, tidak mereka serang. Tetapi kemudian Raja Sihon, raja orang Amori, menyerang mereka, dan mereka kalahkan Sihon, dan pas memang daerahnya Sihon itu ada di sebelah timur Sungai Yordan, dan dari situ nanti mereka menyeberang. Tapi itu nanti penyeberangan itu akan dilakukan di kitab Yosua. Tapi di sini sudah menggambarkan persiapan atau run up ke sana. Ya, ini sudah tahun ke-40 sebenarnya, dan mereka sudah siap untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, tetapi sebelum mereka bisa bertindak lebih lanjut, raja di sebelah selatan mereka, yaitu Raja Moab, tadi Raja Balak itu sangat takut pada mereka dan mau menyerang mereka. Tapi Balak takut sekali melihat apa yang dilakukan oleh orang Israel terhadap Raja Amori, yaitu si Sihon dan si Og. Sehingga Balak menyewa satu orang yang rupanya sangat terkenal sebagai seorang dukun lah, boleh dikatakan demikian ya, seorang pelihat, seorang nabi lah kalau kita bilang, seorang yang bisa memberkati atau mengutuk orang, yaitu namanya Bileam. Dan Bileam ini tokoh yang memang agak misterius, saudara. Siapa dia sebenarnya kita tahu, di minggu lalu atau di sesi lalu sudah kita bahas bahwa dia berasal dari daerah Aram Mesopotamia, jadi daerah-daerah dekat asalnya Abraham di sana. Dan sepertinya dia mengenal Tuhan yang sejati, dia mengenal Yehova. Yehova ada berbicara dengan dia, jadi dia punya komunikasi dengan Tuhan yang sejati. Tetapi rupanya dia sangat cinta dengan harta, sangat cinta dengan materi, dan ini yang menjadi jerat baginya. Di pasal 22 kita melihat bagaimana Balak menyuruh orang memanggil Bileam. Kutukilah mereka, kutukilah, datanglah, aku akan kasih kamu uang, kutukilah orang Israel, katanya. Dan sebenarnya Tuhan sudah bilang sama Bileam, jangan pergi ya, tetapi Bileam dengan hatinya yang sangat teriming-iming oleh harta yang dijanjikan oleh Balak ya, sepertinya masih terus menanyai Tuhan gitu. Tuhan boleh tidak, Tuhan boleh tidak. Akhirnya Tuhan bilang, oke, silakan kalau kamu mau pergi ya, tapi hanya apa yang akan kukatakan kepadamu harus kamu beritakan. Wah, Bileam kesenangan, saudara, dan dia langsung pergi ya, dalam hatinya langsung terbayang harta. Ya, tetapi Tuhan harus membuat dia shock ya, supaya nanti sampai ke sana dia nggak sembarangan ngomong, melainkan dia hanya akan mengatakan apa yang Tuhan katakan. Oleh karena itu ada episode di mana malaikat Tuhan menghadang keledainya Bileam di pasal 22 sampai keledai itu pun berbicara. Nah, itu semua sudah kita lalui. Dan akhirnya ada keledai yang lebih besar di situ, yaitu si Bileam yang benar-benar bodoh dan bebal ya, secara rohani, yang akhirnya ketika Tuhan bukakan matanya dia ketakutan. Nah, karena sebenarnya malaikat Tuhan bisa saja dengan mudah membunuh dia. Namun demikian, akhirnya Tuhan bilang, nggak apa-apa, kamu ikut pergi ya. Para Bileam sudah ketakutan, dia mau pulang. Kamu pergi, kata Tuhan, dan apa yang akan aku katakan kamu harus katakan. Dan Tuhan sengaja membiarkan dia pergi supaya
justru Tuhan ingin Bileam memberkati Israel nanti. Kita akan lihat. Jadi, tapi Tuhan perlu untuk membuat episode itu untuk membuat shock Bileam agar dia benar-benar tahu apa yang at stake begitu, apa yang menjadi taruhannya, ya, bahwa Tuhan bisa saja membunuh dia. Tuhan perlu untuk memberi peringatan keras kepada Bileam supaya dia tidak sembarangan ngomong. Masuk kita ke ayat 36 sampai ayat yang ketiga. Saya baca di sini dari Bilangan 22 ayat 36. Kita teruskan ke pasal 23 nanti. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon pada ujung perbatasan itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu? Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, ini aku sudah datang kepadamu sekarang, tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak, dan sampailah mereka ke Kiryat Huzot. Mereka mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba, dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya, Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki Bukit Baal. Dari situ dilihatnya bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam, maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu. Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Iya. Jadi kita lihat di sini, akhirnya Bileam sampai ke negara Moab dan bertemu dengan Balak. Bahkan Balak menyongsong dia katanya di perbatasan. Ya. Jadi ini tentunya untuk semakin menghormati Bileam. Biasanya kalau orang yang rendahan tentu tidak akan dijemput sedemikian rupa oleh raja, tetapi di sini Balak langsung ketemu. Dia tahu betapa pentingnya Bileam bagi rencana dia untuk mengalahkan orang Israel. Dan ketika mereka bertemu, saya yakin dua pribadi ini sebenarnya adalah memiliki hati yang sama begitu. Balak ya menginginkan jasa-jasa Bileam, Bileam menginginkan hartanya Balak begitu. Jadi kedua orang yang sangat cocok di sini sebenarnya. Tetapi tentu di pikiran Bileam masih hangat peringatan Tuhan kepadanya bagaimana hampir dia dibunuh. Dan Balak mulai dengan kata-kata yang menyanjung-nyanjung. Wah, kenapa berlama-lama katanya. Kita bisa melihat Balak ini kalau hari ini pasti seorang pembicara yang ulung ya, seorang negosiator yang hebat sekali, seorang yang sudah terbiasa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan melalui licinnya kata-kata atau melalui kuatnya tangannya. Dia bilang, sungguhkah tidak sanggup aku memberi upah kepadamu? Mungkin dia menekankan bagian yang terakhir ini supaya si Bileam ini tidak ragu-ragu lagi. Dan tentu ini adalah musik bagi telinganya Bileam yang memang sangat mengincar upah atau harta ini. Ya, tetapi Bileam berkata, ya aku sudah datang, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa selain apa yang Allah taruh dalam mulutku. Nah, sekilas ini tampak sangat-sangat rohani, sekilas tampak sangat setia, tapi kita tahu karakter Bileam dari banyak perikop-perikop yang lain bahwa dia adalah karakter yang sangat mengecewakan sebenarnya dan hanya berpikir tentang harta. Jadi Bileam di sini hanya mengatakan begitu saja. Hatinya sih sangat ingin melakukan apa yang Balak ingin katakan, tapi dia tahu dia tidak bisa. Atau mungkin ini taktik dia supaya kalau dia gagal nanti dia bisa salahkan ke Tuhan gitu. Oleh karena itu dari awal dia sudah bilang ya bukan aku, ini Tuhan kok gitu. Kadang-kadang ada orang yang datang dengan kerendahan hati yang palsu, saudara yang kasih Tuhan. Kerendahan hati yang palsu itu apa? Ya seperti itu kiranya, seolah-olah bergantung sama Tuhan, tapi intinya adalah supaya nanti kalau dia salah atau dia gagal, Tuhan yang disalahkan gitu. Ya, ini sepertinya Bileam seperti ini. Nanti kalau dia nanti tidak berbuat sesuai dengan yang Balak harapkan, jangan salahkan saya, kata Bileam. Nanti itu Tuhan gitu. Saya nggak ada kendali. Kalau saya sih maunya ikut kamu Balak, kira-kira seperti itu.
Nah, ini adalah bukan sikap yang terlalu terpuji sebenarnya. Mestinya Bileam berdiri bersama dengan Tuhan dan bersama dengan umat Tuhan gitu. Bukannya Bileam dengan sangat diplomatis demi mencari harta, seolah-olah mengeluarkan pesan, "Oh Balak ya, kalau maunya saya sih saya dukung kamu, tapi ini Tuhan loh, tidak mau loh." Ya, jadi menyalahkan Tuhan gitu. Bukannya Bileam malah berada di pihak Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang patut kita waspadai. Ada banyak orang yang punya kerendahan hati yang palsu seperti itu, atau posisi yang palsu seperti itu. Ya, kadang-kadang di kalangan fundamentalis pun mungkin ada yang berkompromi seperti itu. Misalnya dia berkata, atau misalnya ada orang lain ya, kalau kebenaran itu tidak dia amini sampai ke dalam hatinya sendiri, kadang-kadang dia salahkan pihak lain gitu. Misalnya dia bilang, ya kalau saya sih maunya begitu, tapi Pak Suhento bilang tidak boleh loh, atau gereja saya bilang tidak boleh, atau Grafe bilang tidak boleh, atau Gates bilang tidak boleh. Nah, hati-hati saudara kasih Tuhan. Apakah ya yang engkau lakukan itu berdasarkan keyakinan dan itu sudah engkau pahami 100%, sehingga bukan lagi itu doktrinnya Grafe, doktrinnya Gates, doktrinnya Dr. Suhento atau Dr. Stephen, tapi Anda sudah pahami itu dari Alkitab. Jangan sampai nanti Anda menjelaskan ke orang, misalnya ada orang yang misalnya undang Anda ikut perjamuan Tuhannya atau perjamuan kudus, mereka sebut, Anda bilang, saya sih mau, tapi tidak boleh tuh dari gereja saya gitu. Atau ada orang yang mengajak Anda sebagai seorang wanita misalnya untuk khotbah, Anda bilang, ya saya sih mau, tapi tidak boleh sama si itu ya. Tidak, melainkan apakah itu sudah merupakan sesuatu yang masuk ke dalam hati Anda. Nah, kita melihat Bileam di sini ada kerendahan hati yang palsu di sini. Dia bilang, saya tidak bisa berbuat apa-apa selain Tuhan ya. Tapi sepertinya ini lebih kepada nanti kalau terjadi apa-apa, ya saya salahkan Tuhan gitu. Ya, sungguh-sungguh tidak terpuji tentunya. Nah, akhirnya Balak bawa dia ya ke suatu tempat. Nanti total dia akan dibawa ke empat tempat. Dan pertama-tama dibawa dulu ke tempat yang namanya Kiryat Huzot katanya di sini. Dan pertama-tama Balak mengorbankan lembu sapi, kambing domba, dan dia kirim kepada Bileam dan pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Jadi rupanya Bileam ada mungkin beserta dengan dia pemuka-pemuka. Kemudian besoknya di ayat 41 dikatakan mereka mendaki Bukit Baal. Bukit Baal tentunya diberi nama begitu karena ada penyembahan Baal di situ. Ya, dan Baal itu sebenarnya suatu kata dengan arti yang netral awalnya. Baal itu berarti tuan atau suami. Gitu. Nah, tetapi belakangan akhirnya dipakai menjadi nama dewa, saudara kasih Tuhan. Nah, sama dengan kata Allah. Kata Allah itu sebenarnya awalnya berasal dari kata al-ilah atau ya Tuhan atau pencipta atau God dalam bahasa Inggris. Tetapi belakangan dipakai oleh orang Islam sebagai nama dari sesembahan mereka. Ya, tetapi tetap ada ininya akar katanya. Nah, Baal juga akar katanya netral sebenarnya ya, suami atau tuan gitu. Nah, sesudah di bukit itu ya Bileam bilang, siapkan 7 mesbah dengan 7 lembu jantan, 7 domba jantan. Jadi masing-masing mesbah akan dikorbankan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan. Dan ini bukan urusan yang murah rupanya ya. 7 lembu jantan dan 7 domba jantan ini cukup mahal saudara kasih Tuhan. Tapi Balak siap dan Bileam mempersembahkan ini. Dan dia bilang, oke, aku akan tanya dan aku mencoba menemui Tuhan gitu. Oke, kita lanjut lagi sekarang dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10, saudara kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepadanya, "Ketujuh mesbah itu telah kuatur dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah." Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah," katanya, "kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah, kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan?
Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub, dan siapakah yang membilang mondongan-mondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini Bileam setelah mempersembahkan korban, dan menarik sekali korbannya di atas 7 mezbah, 7 lembu jantan dan 7 domba jantan. Jadi 7 memang adalah angka kegenapan, karena Tuhan menggenapi segala pekerjaannya dalam 7 hari. Dan Bileam sepertinya tahu akan hal ini, saudara yang kasih Tuhan. Dan seperti yang sudah kita singgung tadi, Bileam ini tokoh yang sangat misterius. Sepertinya dia kenal dengan Tuhan, dan dia bisa berbicara dengan Tuhan, dan dia punya akses kepada Tuhan, tapi hatinya tidak benar begitu. Dan ini membuat kita harus berhati-hati. Kadang-kadang ada orang yang mungkin seperti Bileam, ya, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan banyak hal, tetapi belum tentu berarti bahwa dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip ajaib dengan mengatasnamakan Tuhan bahkan, tetapi Tuhan pada ujungnya tidak ada hubungan pribadi dengan dia, seperti Bileam ini. Nah, itulah yang dikatakan Alkitab dalam Matius pasal 7, bahwa di akhir zaman akan banyak orang yang berseru-seru, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Oh, Bileam bernubuat demi nama Tuhan? Tidak. Oh ya, Bileam bernubuat demi nama Tuhan. Tapi apakah Bileam benar-benar mengenal Tuhan? Tidak. Ya. Apakah Bileam diselamatkan? Tidak, saudara. Dan banyak orang akan seperti itu. Dia bernubuat atas nama Tuhan, katanya melakukan mukjizat atas namamu. Oh, mirip-mirip dengan Bileam. Mengusir setan atas namamu, mirip-mirip Bileam, saudara. Tapi dalam Matius pasal yang ke-7, dengan tegas Tuhan berkata di situ, di ayatnya yang ke-23, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tapi Bileam, kalau kita kembali ke bilangan di sini, ya sangat unik sekali, dan Tuhan datang kepadanya, saudara. Rupanya dia minta petunjuk Tuhan, Tuhan datang kepadanya. Dan Tuhan akhirnya menaruh perkataan ke mulut Bileam, katanya. Dan intinya ada di ayat yang ke-8, di mana dikatakan, bagaimana aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Saudara. Dan Bileam malah berkata bahwa aku melihat suatu bangsa yang sudah diberkati, suatu bangsa yang besar, suatu bangsa yang tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir, katanya. Luar biasa. Bahkan sampai-sampai ya, di ayat 10 dikatakan, siapakah yang menghitung debu Yakub? Ya, seperti janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti debu pasir banyaknya. Ya. Bahkan di ayat 10b, ya, Bileam di bawah inspirasi di sini, ya, di mana Tuhan menaruh kata-kata, sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Bahkan Bileam mengutarakan keinginan untuk menjadi seperti orang Israel. Tetapi menarik sekali di sini dia berbicara tentang matinya. Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur. Jadi dia mendaulat Israel sebagai kelompok yang jujur, kelompok orang yang benar, dan dia mau mati bersama mereka, mati seperti mereka. Tetapi banyak orang memang ingin matinya seperti mati orang benar, tetapi tidak ingin hidup seperti orang benar. Saudara, Anda pernah berpikir tentang itu, ya? Orang yang benar dalam kematiannya itu tenang, tidak ada yang dia takutkan. Dia tahu urusan dia dengan Tuhan sudah selesai. Banyak orang ingin mati seperti itu, tapi jarang orang yang ingin hidup seperti orang benar. Bileam di sini ingin mati seperti orang benar, tapi tidak ingin hidup seperti orang benar. Oh, tapi ini tidak bisa. Kita lihat sekarang ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, kita melihat respon dari Balak. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Sudah kasih Tuhan, Balak tentu sangat marah. Dia sudah menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan Bileam ke sana. Belum lagi dia telah menghabiskan cukup banyak uang juga untuk melakukan ritual yang Bileam minta, ya, 7 mezbah, 7 lembu, 7 domba. Ini bukan barang yang murah, sudah yang kasih Tuhan. Dan sangat terkejut dia bahwa Bileam bukan menyumpah musuhnya, tapi malah mengucapkan hal-hal yang positif tentang musuhnya.
Dia marah sekali, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi Bileam tidak bisa berbuat apa-apa, dia bilang di sini. Dan Balak sama seperti banyak orang di dunia tidak mengerti prinsip ya iman sebenarnya. Nah, inilah mengapa Tuhan sangat benci dengan sihir sebenarnya. Tuhan benci dengan tenung. Kalau Anda baca Perjanjian Lama, penuh dengan Tuhan katakan itu adalah kekejian. Jangan biarkan seorang penyihir hidup. Kenapa, saudara? Sihir itu ya kebalikan dari iman. Sihir itu berusaha untuk memanipulasi Allah atau memanipulasi kekuatan magic atau memanipulasi apapun pribadi di atas kita untuk melakukan kehendak kita. Itu adalah sihir. Nah, Balak meminta Bileam untuk melakukan semacam sihir tanpa Balak sadar bahwa sebenarnya dia berurusan dengan Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup tidak bisa dimanipulasi dengan sihir. Ya, sihir mencoba memanipulasi kuasa-kuasa di atas kita. Oleh karena itu, ya sihir adalah kerjaan roh jahat, saudara yang kasih Tuhan. Roh jahat akan melakukan apa yang Anda minta tapi dengan harga. Sehingga dalam sihir itu ada mantra. Mantra ini untuk melakukan ini. Jadi kita memanipulasi kekuatan yang di atas kita, kekuatan supranatural. Kita memanipulasi kekuatan supranatural untuk kepentingan kita. Iman bukan seperti itu. Iman adalah justru kita yang berserah kepada Allah, kekuatan supranatural di atas kita itu. Kita justru mengikuti Allah. Dan Balak tidak mengerti akan hal ini karena dia kafir. Dia masih berpikir dalam pengertian sihir. Oh, kenapa Bileam kamu tidak bisa pergunakan sihirmu untuk mengutuk orang Israel? Tapi Bileam yang berhubungan dengan Allah yang Maha Kudus, dia tidak bisa. Ya, karena apa? Ya Tuhan tidak mau mengutuknya. Jadi iman yang benar itu bukan kita yang memaksa Tuhan ikut kita. Itu sihir. Oleh karena itu banyak orang Kristen hari ini banyak jatuh kepada sihir, saudara. Baik itu sihir yang jelas-jelas sihir, ya, seperti yang di packaging atau dibungkus dalam berbagai cerita Harry Potter lah, Lord of the Rings lah, segala macam charm, dan banyak sekali film-film yang makin berkeluaran tentang vampir, tentang zombie, dan lain sebagainya yang sangat-sangat mengedepankan sihir. Tetapi jauh lebih berbahaya lagi adalah sikap sebagai seorang penyihir atau sikap sihir yang dengan bungkus Kristen. Ya, ada kesesatan mengajarkan kalau kita berdoa, kita harus berdoa dengan cara begini. Wah, misalnya Choi Yong-gi ya pernah menulis buku 4 dimensi, di mana dia menuliskan di situ ya supaya doa kita manjur, maka doa kita harus disertai dengan visualisasi barangnya ya, dan lain sebagainya. Ini kan sudah seperti sihir ya. Jadi dia bilang kita bahkan harus menspesifikasikan dalam doa dan visualisasi kita mau apa. Misalnya Anda mau berdoa dapat sepeda, sepedanya harus Anda visualisasi, warnanya apa, merek apa, keluaran tahun berapa, rodanya bagaimana, stangnya bagaimana. Dan Anda akan dapatkan kalau Anda visualisasi seperti itu, katanya. Ini sudah seperti sihir, saudara. Tetapi doa dan iman yang benar adalah seperti yang Yesus ucapkan, kehendak-Mu lah yang jadi. Tuhan tahu yang paling baik bagi kita. Tuhan tahu yang paling kita butuhkan, dan kita berserah kepada Tuhan. Itu adalah iman, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh minta sesuatu yang spesifik. Kita boleh minta sesuatu yang spesifik, tetapi kita katakan kehendak-Mu lah yang jadi. Nah, itu adalah iman, saudara. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Balak tidak puas karena Balak tidak mengerti tentang prinsip iman yang sejati. Kita baca sekarang ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Lalu Balak berkata kepadanya, "Baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapalah mereka dari situ bagiku." Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga, yang mendirikan 7 mesbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, "Berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ." Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, "Apakah yang difirmankan Tuhan?" Iya. Jadi Balak belum putus asa, kita melihat di sini. Sama seperti iblis tidak akan putus asa dalam menggoda kita. Balak juga tidak putus asa dalam menyerang orang Israel sekaligus menggoda Bileam, saudara. Dan mungkin dalam hati Balak begini, ini Bileam ini apa cuman playing hard to get ya dalam bahasa Inggris, atau jual mahal istilahnya gitu. Jangan-jangan dia masih tarik ulur ya, supaya saya kasih dia makin banyak uang. Nah, jadi dia
belagak-belagak pilon begini, ya dia berkati dulu musuh saya dan lain sebagainya. Jadi Moab atau Balak di sini sebagai raja Moab, ya dia sebenarnya sudah habis pikiran, tapi oke lah, coba kita dari perspektif yang lain, ya siapa tahu dari sana akan berubah. Jadi Balak sama sekali tidak mengerti sebenarnya ini apa firman Tuhan, dan tidak mengerti karakter Tuhan begitu. Dia pikir Tuhan bisa berubah pikiran begitu saja. Nah, Bileam sini yang lebih mengenal Tuhan, seharusnya yang dari awal sudah menolak Balak. Dan saya yakin Bileam dalam hatinya menyesal di sini. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan Bileam. Ya, dia datang ingin mengharapkan uang dari Balak, tetapi dia bukannya akan mendapat uang, dia malah menyebalkan hati Balak. Jangan-jangan dia malah nanti akan dibunuh Balak. Mungkin dia was-was hatinya. Mungkin dalam hati dia berpikir, wah habislah ini uang saya. Untuk apa saya jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menyakitkan hati Balak? Tidak akan dikasih uang, malah bisa kena damprat begitu. Nah, mungkin dalam hatinya dia berpikir, andai saya mengikuti petunjuk Tuhan dan tinggal di tempat saya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, itulah kadang-kadang Tuhan membiarkan kita mengikuti keinginan kita, tapi belum tentu itu yang paling baik. Ya, Tuhan membiarkan, oke, Bileam, kamu saking inginnya pergi sampai nggak bisa tidur, sampai minta terus dari saya, ya. Dan begitu senang Anda pikir akan mendapat hadiah dari Balak, oke, silakan pergi. Tapi ya, itu bukan yang terbaik, saudara yang kasih Tuhan. Mestinya Bileam tinggal di rumah, tenang-tenang saja. Tapi karena dia sudah pergi, Tuhan paksa dia untuk memberkati Israel, dan dia malah serba tidak enak dengan si Balak ini. Oke, akhirnya mereka pergi di sini ke puncak gunung Pisga katanya, dan dari sana mereka mendapatkan pandangan yang lain, perspektif yang lain akan bangsa Israel. Kita baca sekarang ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ayat 18 sampai 26, lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, bangunlah, hai Balak, dan dengarlah. Pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Zippor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya, dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Iya, jadi kita melihat di sini, ternyata kali kedua ini ya, tidak mendatangkan hasil yang lebih baik bagi Balak, bahkan lebih buruk begitu. Ya, bahkan Tuhan sengaja menjawab Balak, ya, dikatakan bangunlah hai Balak, dengarlah, pasanglah telinga. Jadi Tuhan dengan perantaran Bileam menegur Balak, dan Tuhan menegur Balak dan berkata, aku bukan manusia yang bisa berubah pikiran gara-gara hartamu. Oh, Bileam mungkin bisa gitu. Bileam mungkin matanya akan jadi hijau, Bileam mungkin kepalanya akan menoleh ketika ada iming-iming, tapi aku Tuhan, aku tidak berubah. Dan kalau aku sudah memberkati, aku tidak akan membalikannya gitu. Dan ya, inilah yang saya katakan tadi, ya, bahwa lebih baik kita mengambil posisi iman. Bukan kita ingin memanipulasi Tuhan, tapi kita berserah pada Tuhan, karena kita tidak akan menang melawan Tuhan gitu. Dan lebih baik kita diberkati Tuhan daripada diberkati manusia. Manusia itu bisa berubah pikiran, saudara. Ya, bos bisa berubah pikiran. Tadinya Anda orang favorit, Anda dipuja-puja, Anda disenangi oleh bos Anda, tapi lebih baik disenangi oleh Tuhan. Ya, terhormat di mata Tuhan jauh lebih baik daripada terhormat di mata manusia, karena Tuhan tidak berubah. Dan kita melihat di sini, akhirnya Bileam kembali mengucapkan berkat kepada Israel di sini. Tidak ada kepincangan, katanya, tidak ada kesukaran. Oh, ini adalah kata-kata yang luar biasa sekali. Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Bahkan di sini diberikan sedikit sejarah, Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, katanya.
Dan tentu Balak sudah mendengar tentang peristiwa itu. Dia sudah mendengar tentang keajaiban tulah-tulah yang Tuhan lakukan atas Mesir, dan oleh karena itulah dia ketakutan terhadap orang Israel. Dan di ayat yang ke-23, tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Kenapa, saudara? Ya, sihir yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman dulu dan yang masih ada sampai sekarang itu sebenarnya adalah kolaborasi dengan roh jahat. Oleh sebab itulah Tuhan tidak ingin manusia berurusan dengan sihir, karena itu berurusan dengan roh-roh jahat. Dan ada orang Kristen yang kadang-kadang bingung, ya, ada yang dia pikir dia kena pelet lah, ada yang pikir dia kena jampi-jampi lah. Tapi kalau dia orang yang sungguh-sungguh percaya, saudara, maka sebenarnya itu tidak mungkin, ya. Karena roh jahat tidak berkuasa atas orang Kristen. Roh jahat tidak bisa menjamah orang Kristen, orang percaya, tanpa izin dari Tuhan, ya. Dan ada Roh Kudus dalam hati setiap orang percaya. Tidak bisa dia dijampi-jampi, tidak mempan mantra gini, seperti dikatakan di sini terhadap Israel atau Yakub. Nah, bukan berarti setiap orang Kristen sudah percaya. Ada banyak orang Kristen yang KTP-nya Kristen tapi tidak percaya Tuhan. Nah, mereka bisa mungkin dipengaruhi oleh roh jahat atau diusilin oleh roh jahat. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, yang benar-benar memiliki Roh Kudus dalam hatinya, itu sebenarnya tidak mungkin misalnya kena jampi-jampi atau kena apa pelet atau kena apa begitu, ya, seperti yang banyak ditakuti dalam berbagai dongeng-dongeng atau hal-hal yang bersifat mistik-mistik, ya. Tapi yang kita lihat adalah banyak orang yang Kristen tapi tidak diselamatkan. Nah, mereka ini bisa kena, saudara, bisa kena. Nah, oleh karena itu kita lihat, ya, bahkan mereka diibaratkan dengan singa, katanya, dengan singa. Singa adalah binatang yang paling agung, paling majestic, ya, paling luar biasa di antara semua dunia binatang. Nah, tentu saja Balak marah-marah, tambah marah lagi, ya. Bahkan berkat di yang kedua ini lebih kuat lagi daripada berkat di sanjak yang pertama, ya. Dan kata sanjak di sini karena dua kali dikatakan mengucapkan sanjaknya di ayat 7 situ, ya. Bileam mengucapkan sanjaknya, kemudian di ayat 18 diucapkannya lah sanjaknya. Sanjak di sini berasal dari kata masyal yang sama dengan kata amsal, ya, mengucapkan amsalnya, gitu. Jadi kata-kata yang dalam bahasa aslinya di sini agak puitis, memang cukup puitis dan diinspirasikan. Ini adalah kata-kata yang diinspirasikan. Jadi Tuhan memakai Bileam yang tidak diselamatkan untuk mengucapkan kata-kata yang berasal dari Tuhan, yang terinspirasi di sini. Oke, kita lihat sekarang. Kita lanjutkan ayat 27 sampai 30. Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, marilah aku akan membawa engkau ke tempat lain, mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerapah mereka bagiku dari tempat itu. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah di sini bagiku 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam, maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Ya, benar-benar keras kepala Balak ini, tidak mau belajar dan tidak mau mendengar teguran dari Tuhan. Dan Bileam juga, ya, Bileam sudah kadung basah, tentu dia tidak enak sekali dengan Balak di sini, orang yang mau memberi dia uang dan dia sangat senang uangnya itu, tapi dia malah menyakiti hatinya, dan lebih baik mestinya dia tinggal di rumah, saudara. Tetapi sudah kepalang basah, dia harus melakukan apa yang akan terjadi di sini. Dan bagaimanakah nanti di kali yang ketiga ini? Ya, kita akan temukan itu di sesi yang selanjutnya, saudara, karena sudah berakhir pasal 23. Jadi kita akan masuk ke pasal 24 dalam pertemuan Mutiara Kebenaran yang selanjutnya. Jangan lewatkan, kita temukan bagaimana akhir dari saga si Bileam ini, ya, bagaimana dan apa nanti akhir hidupnya. Kita akan bahas di sesi yang berikutnya. Saya Dr. Swensen Liao undur diri dulu. Jaga diri Anda dalam kasih karunia Tuhan. Selamat tinggal, Maranatha.